Mungkin tidak ada persaingan yang lebih besar di udara, antara kedua pesawat tempur, F-16 dan MiG-29 Rusia. Ketika kita berbicara tentang itu, kita memiliki perasaan bahwa itu tidak dapat benar-benar ada tanpa satu sama lain. Jika Anda hanya menghapus satu bidang dari persamaan, bidang lainnya tidak akan sama lagi. Hari ini kita akan melihat, membandingkan, dan membedakan versi terbaik mereka yang tersedia, F-16 Fighting Falcon, dan MiG-29, atau MiG-35 Fulcrum. Kedua petarung akan dibandingkan menurut kriteria berikut. Pertama, nilai satu model dasar dan biaya per jam penerbangan. Kedua, kecepatan dan kemampuan manuver. Ketiga, di luar jangkauan visual. Dan keempat, senjata yang dibawanya. Dan yang terakhir, dimensi dasar. Namun sebelum lanjut, admin ingatkan agar menonton sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pertama, nilai dan biaya penerbangan per jam. Kedua model dasar tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam harga satu pesawat, maupun dalam biaya penerbangan per jam. Model dasar F-16 berharga sekitar $35 juta, sementara saingannya dari Rusia, hampir 1,5 kali lebih mahal, yaitu $55 juta. Perbedaan serupa terlihat pada biaya penerbangan per jam. F-16 menghabiskan sekitar $12.000 AS, sedangkan MiG-29 atau MiG-35 menghabiskan $15.600 Amerika Serikat. Menurut indikator ini, kami memiliki favorit dan pemenang yang jelas, dan ini adalah pesawat F-16. Kedua, kecepatan dan kemampuan manuver. Kita perlu memahami satu hal tentang pejuang Rusia, secara umum, tidak ada yang lebih bermanuver daripada mereka di dunia. Tidak peduli model mana yang sedang kita bicarakan, dan tidak peduli model mana yang kita bandingkan. Ini adalah ciri khas industri pesawat militer Rusia. Kami menjelaskan fakta ini dengan DNA historis kedua negara, yaitu Amerika Serikat tidak pernah diserang di tanah mereka, dan karena itu lebih suka menghadapi musuh dari jarak jauh. Rusia, di sisi lain, diserang oleh Napoleon dan Hitler, dalam kedua kasus menerima musuh yang dekat dengan dirinya sendiri, dan kemudian mengalahkannya dalam pertempuran jarak dekat. Yaitu Rusia lebih memilih pertempuran jarak dekat, karena telah melakukannya selama bertahun-tahun di tanahnya sendiri. Itulah sebabnya karakteristik indikator ini, identik dengan DNA historisnya. Pesawat tempur Rusia mengembangkan kecepatan 2,25 Mach, dan memiliki koefisien kemampuan manuver 9,6 dari 10 kemungkinan, 3 detras. Sementara rekan Amerika mengembangkan kecepatan 2,00 Mach, dan koefisien kemampuan manuver 7,9 dari 10 kemungkinan. Di sini, pemenang tak terbantahkan adalah pesawat tempur MiG-29, atau MiG-35 Rusia. Ketiga, jangkauan visual. Seperti disebutkan sebelumnya, kedua belah pihak memiliki cara berpikir yang berbeda. Dan jika sebelumnya Rusia memimpin dengan kecepatan dan kemampuan manuver, sekarang Amerika menyamakan skor, justru karena mereka lebih suka menyelesaikan masalah dari jarak jauh, menghindari masalah di wilayah mereka. F-16 menggunakan radar AESA, AN, APG-80, yang menurut standar internasional, yang diterima untuk peralatan militer, dinilai sangat baik. MiG Rusia menggunakan radar Pozotron ZUK, AE, AESA, yang dinilai sangat baik dengan standar yang sama. Perbedaan utama berasal dari fakta bahwa, radar Rusia adalah arai kemudi elektronik aktif Rusia pertama, dan mereka belum menguasai dan mengembangkan teknologi ini, ke tingkat pesaing Amerika. Yaitu radar Rusia menggunakan saluran transmisi quad channel berpendingin cairan, dengan kepadatan lebih rendah, teknologi pengemasan modul yang sebanding dengan desain AESA-AS generasi pertama. Pada saat yang sama, Amerika terus meningkatkan dan meningkatkan AN, APG-80 AESA mereka, baik untuk kebutuhan Angkatan Udara AS, maupun mitra mereka di seluruh dunia. Dan jika Rusia sekarang baru mengenal teknologi ini, Amerika sudah beberapa putaran di depan mereka. Secara realistis, indikatornya mendukung Rusia, tetapi pemenang dalam kategori ini adalah F-16, karena peningkatan terus-menerus dari sistem yang lebih dapat Anda percayai. Yang keempat, adalah persenjataannya. Pada kenyataannya, sangat sulit dan hampir tidak mungkin, untuk membandingkan persenjataan kedua pesawat karena satu alasan, hasil akhirnya sama,
dan itu tergantung pada kemampuan pilot, bukan pada karakteristik apapun. Namun, kita dapat membandingkan laju kebakaran, yang merupakan faktor. F-16 dilengkapi dengan meriam Vulcan M61A1, dan memiliki kecepatan tembak 6.000 revolusi per menit. Sedangkan pesawat Rusia, dilengkapi dengan meriam GSH-31, dan memiliki kecepatan tembak 1.800 revolusi per menit. Selain itu, kecepatan moncong MiG Rusia, adalah 800 meter per detik, sedangkan F-16 hanya 1050 meter per detik. Dalam kategori ini, sulit untuk menentukan pemenang karena faktor subjektif pilot. Namun, karena karakteristik penting dari meriam utama, F-16 adalah pemenangnya. Yang kelima, ukuran dari setiap pesawat. Dimensi juga sedikit banyak menjadi faktor subjektif, yang tidak bisa menjamin keunggulan salah satu dari kedua petarung tersebut. Agar lebih bermanuver, pesawat tempur Rusia memiliki lebar sayap lebih besar, yaitu 12 meter, sedangkan F-16 hanya 9,45 meter, memiliki panjang lebih besar, yaitu 17,30 meter, sedangkan F-16 hanya 15 meter, dan sayap luasnya lebih besar dari F-16 Amerika, yaitu 38 meter persegi, versus 28 meter persegi dari F-16. Justru karena kemampuan manuvernya yang lebih baik di udara, yang dicapai dengan bantuan beberapa karakteristik ini, pesawat tempur Rusia menang dalam kategori ini. Hasil akhir dari semua kategori yang kami dapati. Pemenangnya, menurut kami, adalah pesawat tempur F-16. Mengapa? Alasan utamanya, bukan karena F-16 memenangkan satu kategori lebih banyak dari pesaing Rusianya, tetapi karena kalah di salah satu kategori. Jika kita membuat perbandingan ini, 30-40 tahun yang lalu selama Perang Dingin, maka pejuang Rusia akan menang, berdasarkan fakta bahwa, bentrokan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mungkin terjadi. Tapi kami membandingkan sekarang. Saat ini, perang terjadi dari jarak jauh, itulah sebabnya teknologi tak berawak sedang ditingkatkan. Dengan kemampuannya untuk menyerang dari jarak jauh, F-16 dapat menyelamatkan nyawa pilot dan peralatannya, yang menelan biaya jutaan dolar. Dalam pertarungan satu lawan satu langsung, peluang kemenangan MiG Rusia tinggi, tetapi begitu juga kemungkinan kedua pesawat akan rusak. Kenali musuhmu, adalah prinsip dasar dalam perang. Ketika Anda mengenalnya dengan baik dan Anda tahu, bahwa jika Anda dekat dengannya Anda bisa terluka, mengapa mengambil risiko dan tidak mencoba mengantisipasi, dan mencegah keuntungannya? Kemampuan manuver adalah keuntungan sebelumnya, sekarang adalah kemampuan untuk menghindari pertempuran langsung, dan tetap menjadi pemenang utama.